Hai sahabat Bicara Pagi, nama saya Ermin Trisnyati atau biasa dipanggil Ei. Saya adalah founder dari Dapur Coklat. Terima kasih sekali untuk Bicara Pagi karena saya diberikan kesempatan untuk bisa membagi pengalaman pada saat pertama kali saya menjalani bisnis ini. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah satu proses yang sangat panjang karena saat ini Dapur Coklat sudah memasuki hampir 20 tahun dan ketika itu pada tahun 2001 saya memulai usaha ini. Ada cerita sedikit di balik pada saat saya membuka Dapur Coklat, yaitu di tahun 2001 adalah sebelumnya 4 tahun sebelum 2001 saya sudah memulai terima pesanan di rumah karena memang background pendidikan saya adalah di NHI Bandung yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah, pada saat itu saya mengambil jurusan khusus pastry dan kebetulan saya sendiri juga sangat suka coklat. Saya chocoholic dan nggak bisa tidur pada saat kecil kalau nggak makan coklat. Dan akhirnya ketika saya kuliah di NHI, saya mendapatkan pelajaran mengenai coklat. Dan sangat senang sekali ya, karena biasanya harus beli, tapi ini kita diajarkan dan lalu akhirnya saya bisa bikin sendiri dan saya tinggal makan gitu kan. Nah lalu berlanjut terus sampai akhirnya saya coba terima pesanan di rumah kurang lebih sekitar 4 tahun, belanja sendiri, bikin sendiri, nganter sendiri gitu ya, taking order sendiri. Dan ketika itu sudah banyak pelanggannya dan beberapa pelanggan juga bilang kenapa sih nggak buka aja gitu ya, karena kan nggak tiap hari ya saya bisa membuat. Ketika itu saya masih bekerja dan juga saya masih sekolah lagi gitu. Nah akhirnya dengan passion yang saya punya, lalu juga keberanian, sebenarnya nekat ya, pada tahun 2001 akhirnya saya coba membuka di outlet pertama di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang masih ada outletnya, outlet paling pertama dan paling lama, dan itu merupakan legend lah, toko kami yang paling legend ya kan. Nah kita buka 2001. Nah kenapa namanya Dapur Coklat? Ini ada ceritanya juga. Jadi pada saat itu tahun 2001 itu bergejolak saat itu dolar. Sahabat juga tahu kan kalau kita sudah bermain di pastry itu peralatan harus sebagian kita import dari luar, sehingga kita harus membelinya dengan menggunakan dolar US kan waktu itu. Nah karena memang tiba-tiba bergejolak dan tinggi sekali, akhirnya kami pada saat itu kehabisan budget untuk interior dari si toko ini gitu ya. Akhirnya kita memutar strategi dengan kebetulan saya sangat suka sekali mengumpulkan muk-muk gelas-gelas. Kalau misalnya sahabat Bicara Pagi datang ke outlet Dapur Coklat, itu pasti selalu melihat selalu ada gelas, selalu ada muk di dalamnya sebagai hiasan. Jadi sebenarnya awalnya seperti ini. Jadi ketika waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah deh, saya coba bawa koleksi-koleksi saya ya kan, gelas-gelas ini saya pajang, lalu saya juga membawa beberapa peralatan dapur yang memang sudah tidak terpakai oleh ibu saya tata sedemikian rupa dan akhirnya terlihat seperti dapur gitu ya. Dan ketika itu partner saya yang sekarang juga udah menjadi suami saya itu bilang, kalau gitu kenapa kita nggak bikin kitchen set aja sekalian? Toh kan kitchen set itu nggak terlalu mahal gitu ya. Akhirnya kita coba bikin, lalu kita tata semuanya sehingga setelah jadi kita melihat bahwa loh kok jadi kayak dapur ya. Ya udah, jadi namanya Dapur Coklat aja. Nah ada cerita lucu kenapa kita kasih nama Dapur Coklat. Karena gini, ketika itu tahun 2001 toko coklat kan belum banyak. Dan seandainya mau mencari coklat itu juga adanya cuma coklat bar dan ada di retail, di supermarket. Tapi kalau kayak pralines itu sangat jarang sekali ya. Adapun di hotel dan harganya cukup mahal. Nah, pada saat itu ada customer yang datang ke toko kami gitu ya. Justru dia masuk dan menanyakan seperti ini, Mbak, ini jual kitchen set ya? Kata gitu. Jadi ternyata dekor interior si kitchen set ini maksudnya menjadikan si coklatnya jadi tidak kelihatan gitu ya, karena memang tampilannya benar-benar seperti dapur gitu ya. Jadi kita cuma ketawa dan
Enggak ibu, kita jualan coklat gitu kan. Ya udah, oh jual coklat, ya udah. Nah, tapi dengan desain si dapur ini akhirnya ini membawa berkah tersendiri buat kita, dan sekarang terus berkembang. Kalau misalnya sahabat Bicara Pagi datang ke outlet kami, pasti selalu ada kesan dapurnya. Waktu pertama kali buka memang sebenarnya kendala yang kita hadapin adalah bagaimana caranya kita memperkenalkan si produk-produk coklat ini yang di masyarakat itu ya dianggapnya coklat adalah suatu makanan yang tidak sehat ya. Jadi bisa membuat jerawat, lalu juga bisa membuat sakit gigi dan segala macam gitu ya. Nah, pada saat itu akhirnya memang sebulan 2 bulan itu sepi. Toko kita sepi sekali. Kenapa? Karena mungkin orang belum terbiasa dengan coklat-coklat ini kan. Nah, akhirnya saya coba mengambil inisiatif dengan mengambil semua database teman-teman gitu ya. Lalu mungkin saya juga waktu itu saya ingat banget saya coba meminta kepada beberapa teman yang memang mereka misalnya bekerja di satu instansi yang memang misalnya seperti perumahan gitu ya. Nah, saya coba minta gitu, boleh nggak sih saya minta database-nya? Saya cuma mau pada saat itu lewat email, boro-boro ya ada media sosial. Pada saat itu belum ada sama sekali seperti zaman sekarang digital ya. Nah, akhirnya kita coba kirimkan lewat surat ya mengenai toko kita bahwa ini ada dapur coklat, ini adalah toko coklat, toko pastry, kue-kue coklat dan seperti ini dan bla bla bla. Dan alhamdulillah itu ternyata sangat ini sekali ya. Jadi akhirnya banyak yang datang dengan membawa surat itu. Mereka penasaran, toko apa sih ini gitu kan. Nah, lalu setelah itu berkembang terus sampai beberapa media mendengar kabar tentang toko kami, bahwa toko kami adalah khusus coklat dan mempunyai desain yang sangat unik, belum ada di mana-mana seperti ini. Jadi kalau datang ke dapur coklat merasa seperti datang ke dapur sendiri gitu ya. Nah, akhirnya kita diliput media dan akhirnya berkembang terus sampai hari ini kita sudah mau sekitar kurang lebih 30 outlet yang tersebar di Indonesia gitu ya. Nah, memang menurut saya ini adalah perjalanan yang sangat tidak mudah karena banyak sekali proses yang kita lalui gitu ya. Dan saya selalu berprinsip bahwa fokus itu menurut saya, karena dari kecil saya selalu diajarkan oleh kedua orang tua saya ya. Sebenarnya sih orang tua saya tidak terlalu dominan dan mereka juga sangat santai. Apa yang anak-anaknya lakukan selama itu positif, tapi harus fokus gitu ya. Orang tua saya pernah bilang, jangan jadi orang yang biasa-biasa aja, tetapi jadilah orang yang luar biasa di bidang kamu dan di passion kamu gitu. Jadi sehingga pada saat itu saya pikir saya harus fokus. Kenapa saya bilang fokus? Saya keluar dari pekerjaan saya. Saya juga cuti dari sekolah saya yang kedua. Saya fokus banget di dapur coklat dan akhirnya memang sekarang saya merasakan bahwa apa yang ditanamkan sama orang tua dari awal, dari kecil, dan kita benar-benar menjalankan, hasilnya pasti akan lebih baik. Nah, sahabat Bicara Pagi, ada dua pengalaman yang sangat-sangat kami rasakan ya kan. Ada dua peristiwa yang memang benar-benar menggoncangkan usaha kami, si dapur coklat ini. Adalah yang pertama ketika era zaman berubah dari yang biasa ke digital gitu ya. Itu benar-benar sangat ya lumayan menggoncangkan juga gitu ya, karena kami dari 2001 dan akhirnya terus dan tiba-tiba zaman langsung berubah ya kan, dimana semuanya udah era digital, semuanya dengan media sosial. Kami sempat maksudnya sedikit ditinggal gitu ya, ditinggal sama customer karena mungkin yang tadinya kan mereka cukup datang ke outlet kami, tapi sekarang dengan adanya digital ini mereka hanya melewat handphone ya kan, lewat online pengantaran delivery online gitu ya. Akhirnya mereka tinggal menggunakan jari dan apa yang mereka pesen datang, dan akhirnya kita men-switch itu semua gitu ya. Kita men-switch itu semua dan kami memutuskan untuk hayu kita harus ikut compete walaupun ini zamannya millennials gitu ya. Toko kita boleh lama tetapi kesannya nggak boleh lama ya, tetap harus semuanya kita harus sesuaikan dengan apa yang sekarang terjadi. Kita harus update juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pandemi COVID-19.
itu benar-benar sangat terasa kalau yang pandemi ini. Saya pikir juga para sahabat Bicara Pagi juga mungkin yang mempunyai usaha juga mengalami hal yang sama ya. Jadi ketika 4 bulan yang lalu, itu ketika COVID ini mulai, kami mengambil langkah yang pertama adalah komunikasi. Kami berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan semua tim manajemen, ya kan. Lalu nanti tim manajemen akan melanjutkan ke level yang paling bawah bahwa ini ada pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? Kita jelaskan semua, komunikasi. Lalu yang kedua adalah beradaptasi. Kenapa kita harus beradaptasi? Iya, karena kan ada efek dari ini semua gitu ya. Bagaimana caranya di lapangan, di outlet, anak-anak beradaptasi menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah gitu ya. Bagaimana beradaptasi dengan customer yang mungkin dia nggak mau datang lagi ke outlet kita karena kan semuanya harus stay at home ya. Lalu yang ketiga adalah inisiatif, antisipasi maksudnya ya. Jadi gimana sih supaya tetap usaha ini tetap bisa jalan ya kan, dengan apa gitu. Kita harus mengambil satu langkah di mana yang cepat, tidak bisa lama-lama gitu ya. Nah, pada saat itu akhirnya kami memutuskan, karena kami melihat bahwa kok sekarang di rumah tuh rata-rata semua back to kitchen ya, semua mau masak gitu ya. Seneng juga sih. Nah, gimana caranya supaya customernya Dapur Coklat tetap makan kuenya Dapur Coklat tapi bikin sendiri dan di dapur sendiri. Akhirnya kami menciptakan satu produk, yaitu namanya premix. Atik boleh bawa ke sini. Saya tunjukkan ya, sahabat Bicara Pagi, ini merupakan salah satu solusi yang sebenarnya kami sudah buat 10 tahun yang lalu, karena kan kami sudah ada franchise ya. Nah, cuma kami tidak berpikir gitu loh bahwa oh ini ternyata bisa menjadikan suatu bisnis baru gitu. Nah, ketika pandemi kemarin, akhirnya kami dengan cepat mengeluarkan produk premix seperti ini. Nah, para sahabat Bicara Pagi, ini adalah antisipasi yang kami lakukan pada saat pandemi COVID-19 sekitar 4 bulan yang lalu ya. Jadi gimana caranya customer kami masih tetap bisa merasakan kue-kuenya Dapur Coklat tapi dimasak sendiri, lalu di dapur sendiri, dan mungkin yang pastinya sih lebih aman ya karena kan sendiri gitu. Nah, ini ada 4 macam yang kita keluarkan. Nah, seperti ini. Jadi Spoon Cake Mix, juga ada Choco Quick ya kan, juga ada yang es krim. Nah, seperti ini. Jadi menurut saya pandemi COVID-19 memang membawa dampak yang sangat-sangat berat lah buat kita semua. Tetapi tetap jangan putus asa. Semua pasti ada jalan keluarnya. Yang saya bilang, kita harus tetap bergerak, kita harus tetap berusaha, dan kita tidak boleh menyerah. Oke, sahabat Bicara Pagi, menurut saya adalah kita dalam mau menjalankan suatu usaha itu ya, saya pikir memang pertama memang harus fokus deh. Fokus itu yang sangat penting sekali gitu ya. Lalu sebenarnya memang ada beberapa yang memang harus dipersiapkan ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya lalui selama saya menjalankan usaha ini. Adalah yang pertama, tentukan dulu konsep atau produk yang akan dijual. Lalu yang kedua adalah adakah marketnya produk itu, kita cari marketnya, adakah marketnya, adakah yang akan membeli gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kita tetap harus mempunyai tim, kita nggak bisa bekerja sendiri. Dan yang keempat yaitu let's God do the rest. Oke? Terima kasih sekali para sahabat Pagi, dan jangan lupa subscribe bicarapagi.id. Lalu juga teman-teman akan banyak sekali mendapatkan cerita-cerita yang sangat inspiring, karena kita akan tetap terus bergerak dan kita akan tetap terus berusaha dan juga tidak menyerah di situasi pandemi seperti ini. Oke, terima kasih. Say good morning to your mind.